Yo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramanti di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Oke, ini satu konten yang tidak gue harapkan untuk dibuat, tapi ternyata ada kejadian yang cukup memilukan ya di dunia sepak bola. Diogo Jota, striker Liverpool FC dan timnas Portugal, meninggal dunia tanggal 3 Juli 2025 akibat kecelakaan mobil yang terjadi di Zamora, Spanyol jam 00.30 waktu setempat. Kalau berdasarkan dari laporan media-media Spanyol, jadi kronologinya itu mobil Lamborghini Diogo Jota itu yang ditumpangi sama dia dan adiknya Andres Silva, itu lagi mau nyalip mobil di depannya. Begitu dia nyalip, bannya pecah. Dan bannya pecah, mobilnya oleng, akhirnya dia masuk ke tengah jalan tol dan mobilnya terbakar di situ. Diogo Jota meninggal di usia 28 tahun, meninggalkan seorang istri yang baru dinikahinya sekitar seminggu yang lalu dan juga 3 orang anak. Diogo Jota meninggal setelah membawa prestasi bagi klub dan negaranya bersama Liverpool. Dia baru aja menjuarai Premier League 2024-2025 dan timnas Portugal UEFA Nations League. Ya ini benar-benar berita yang sedih banget ya. Gua sendiri tuh masih shock dan mencoba untuk mencerna sebenarnya apa yang terjadi gitu. Diogo Jota itu mungkin bukan pemain yang benar-benar hebat secara skill kayak Ronaldo ataupun Rafael Leao, atau kalau di Liverpool dia mungkin popularitas itu nggak sebesar Mohamed Salah ataupun Virgil van Dijk, bahkan Roberto Firmino maupun Sadio Mane. Tapi dia orang yang cukup humble, murah senyum. Gue sering nonton konten-kontennya Liverpool yang dimana Diogo Jota itu jadi talentnya. Salah satunya waktu pas ngasih kartu FIFA ya, yang game FIFA itu kan ada rate-rate-nya kan setiap pemain, karena dia yang bagi-bagiin tuh ke temen-temennya tuh. Itu di situ kelihatan banget dia orangnya selalu memuji rekan setimnya. Setiap kali dia diwawancara nggak pernah dia bilang saya. Dia selalu kayak we, kami, membicarakan timnya, membicarakan rekan setimnya. Nggak pernah dia itu tuh bertingkah yang aneh-aneh di luar lapangan maupun di dalam lapangan. Selalu respect kepada lawan maupun kawan, disegani juga oleh rekan-rekan setimnya, sebagai sosok pribadi yang selalu memberikan keceriaan. Jadi ini benar-benar suatu berita yang sangat shock ya. Jota meninggal di usia 28 tahun, usia di mana pesepak bola itu tuh lagi dalam masa-masa keemasannya. Dan dia meninggal bersama adiknya Andres Silva yang juga pesepak bola. Dan ya Diogo Jota, ya ini benar-benar suatu kehilangan ya dalam dunia sepak bola. Gue sendiri sebagai fans Liverpool shock banget. Asli gue nggak percaya ya, awalnya tuh gue kira itu hoax. Gue kira itu Jotanya siapa, nggak taunya Jotanya Liverpool. Wah shock banget sih. Padahal baru beberapa hari yang lalu gue bikin konten tentang prediksi line up-nya Liverpool di musim depan, dimana gue menaruh Diogo Jota sebagai striker nomor 9. Tapi ya itu nggak pernah terjadi. Sumpah sedih banget ya, sedih. Jujur sebagai fans Liverpool, gue bener-bener sedih banget. Gue ngikutin Liverpool dari tahun 2006. Jadi meskipun nggak pernah direct ya langsung sama Liverpool, atau ya Liverpool juga mungkin nggak tahu gue ya. Tapi gue tumbuh besar nonton Liverpool gitu loh. Jadi kalau ada kejadian kayak begini menimpa pemain Liverpool tuh, rasanya tuh sedih banget itu kan. Sedih banget itu. Tapi di sini gue mau sharing beberapa ya info ya. Kita refleks sedikit mengenai perjalanan karirnya Diogo Jota dari awal karir. Dari awal karirnya sampai akhirnya dia harus tutup usia di usia 28 tahun dengan status juara Premier League bareng Liverpool dan juara UEFA Nations League bareng timnas Portugal. Oke, Diogo Jota itu dia mengawali karir sepak bola itu dari Gondomar ya. Jadi dia masuk ke Gondomar U15, U17, kemudian
dia pindah ke Pacos Ferreira U19 di tahun 2013. Di situ dia menimba ilmu di tim U19 Pacos Ferreira sampai akhirnya di 2015 ya. 2015 itu dia akhirnya menjalani debut ya di tim seniornya Pacos Ferreira dalam pertandingan Liga Portugal. Pacos Ferreira seri 2-2 melawan Victoria Guimarães itu 20 Februari 2015. Jadi Diogo Jota sempat main ya di Pacos Ferreira dan produktivitasnya cukup lumayan. Itu 18 gol dan 14 assist dalam 47 pertandingan di semua kompetisi. Nah, kemudian Diogo Jota pindah ke Atletico Madrid tahun 2016 ya, Juli 2016 dia pindah ke Atletico Madrid dibeli seharga 7 juta euro. Tapi Diogo Jota nggak pernah main buat Atletico Madrid karena langsung dipinjemin ke FC Porto. Nah, di FC Porto karir juga cukup lumayan ya, mencetak 9 gol dan 7 assist dalam 38 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 8 gol dan 7 assist dalam 27 pertandingan di Liga Portugal. Setelah itu dia balik lagi ke Atletico Madrid tapi tetap nggak dapet tempat di tim utama. Dan akhirnya dia dipinjamkan lagi, kali ini ke Wolverhampton Wanderers. Wolverhampton Wanderers waktu itu masih main di EFL Championship, ya, masih main di EFL Championship. Dan Wolverhampton kala itu dilatih sama Nuno Espirito Santo, ya, pelatih Portugal. Disitulah Diogo Jota mulai dikenal sebagai salah satu penyerang tajam di sepak bola Inggris, ya, terutama di Premier League. Di musim pertamanya barengan sama Wolverhampton, dia berhasil mengantarkan Wolves promosi ke Premier League dengan mencetak 17 gol dan 6 assist dalam 44 pertandingan. Habis itu dia barengan sama Raul Jimenez dan juga Adama Traore di lini depannya Wolves membentuk trio yang luar biasa. Wolves waktu itu selalu bersaing di papan tengah, nggak pernah dia terancam degradasi. Dan produktivitas golnya Jota mungkin nggak sehebat itu, tapi kontribusinya juga cukup luar biasa nih. Mencetak 9 gol dan 5 assist dalam 33 pertandingan Premier League di 2018-2019, kemudian 34 pertandingan, catatan 7 gol dan 1 assist di Premier League 2019-2020, tapi dia cukup tajam main di Europa League ya, 6 gol dalam 8 pertandingan di Europa League. Masuk ke musim panas 2020, Diogo Jota pindah ke Liverpool. Jadi Liverpool beli dia cukup mahal, 44,7 juta euro September 2020 ya. Kemudian di musim pertamanya ya tampil cukup oke ya. 9 gol dalam 19 pertandingan Premier League dan 4 gol dalam 9 pertandingan Champions League. Kemudian di musim selanjutnya nih Liverpool di mana dia main cukup reguler ya, dia mainnya 35 pertandingan di Premier League dan mencetak 15 gol dan 6 assist di Premier League. Dan dia juga turut mengantarkan Liverpool ke final Champions League ya dengan mencetak 1 gol dan 2 assist dalam 11 pertandingan. Kemudian dia mencetak 7 gol dan 4 assist dalam 22 pertandingan Premier League di 2022-2023 dan produktivitas golnya naik lagi 10 gol dan 4 assist dalam 21 laga Premier League dan juga 3 gol dalam 5 pertandingan Europa League musim 2023-2024. Nah, di musim 2024-2025 Diogo Jota mencetak 6 gol dan 4 assist dalam 26 pertandingan Premier League. Ya, dia turut mengantarkan Liverpool meraih gelar juara Premier League 2024-2025. Prestasinya secara tim cukup luar biasa bersama Liverpool. Diogo Jota menjuarai Piala Liga Inggris musim 2021-2022 dan 2023-2024. Kemudian FA Cup 2021-2022, Premier League 2024-2025. Sama satu lagi ya sama Wolverhampton ya, dia juara EFL Championship dan promosi ke Premier League di 2017-2018. Nah, karir internasional Jota
cukup oke ya secara prestasi. Dia mencetak 14 gol dan 12 assist dalam 49 pertandingan barengan sama timnas Portugal, dan sukses mengantarkan timnas Portugal menjuarai UEFA Nations League 2 kali, 2019 sama 2025. Ya, ini sedikit banyak perjalanan karir Diogo Jota sebagai pesepak bola. Diogo Jota itu bermain sebagai striker, bisa juga di wing kiri. Dia punya skill olah bola yang cukup bagus, insting mencetak golnya cukup oke. Sayangnya dia tuh suka terganggu ya karena sering banget cedera gitu. Tapi secara as a person, Jota nggak pernah aneh-aneh. Jota selalu membicarakan hal-hal positif mengenai timnya, mengenai rekan setimnya. Nggak pernah dia tuh kayak saya. Nggak, selalu yang dia bicarakan tuh kami, we gitu kan. Selalu timnya yang didahulukan. Dia sering senyum, suka bercanda, suka ketawa-ketawa. Kalau ngonten di official YouTube-nya Liverpool juga kelihatan banget ya. Jota itu orangnya disegani dan disukai sama rekan-rekan setimnya. Bahkan dari itu Liverpool dan juga timnas Portugal, Wolverhampton, semua yang pernah bekerja sama dengan Diogo Jota benar-benar kehilangan banget. Dan sebagai fans Liverpool, gue cuma bisa bilang rest in peace untuk Diogo Jota. Stay strong for Diogo Jota and Andre Silva's family, for Ruth, for your 3 children, Liverpool FC, Portugal national team, and all the football clubs, football union, football community. I will always with you. We always stick together, and Diogo Jota, you'll never walk alone. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Darmantio. Ciao, ciao.